yang sempurna sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sesudah kita berwudu dengan wudu yang kamil, kita diperintahkan azan, baik sembahyang sendiri atau sembahyang, apalagi sembahyang berjamaah. Sesudah azan juga salah satu sunnah Nabi yuqim. Ini tidak ada beda di antara ulama, sepakat. Tsumma yastaqbilul qiblah. Kemudian sesudah lengkap semuanya, baru kita berdiri menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita bertakbir dan kita pasang niat dalam takbir. Ini tentang masalah pasang niat dalam takbir, ini terjadi perbedaan ulama. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sangat luas. Jadi ada yang dikatakan niat itu harus muqtarin bi fi'li, harus disertakan dengan perbuatan. Ada sebahagian tidak demikian. Makanya terjadi perbedaan antara Hanafi dan Syafi'i. Jadi dalam mazhab Hanafi tidak mesti niat itu dalam takbiratul ihram, boleh sebelumnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, karena undang-undang pengertian niat dalam mazhab Syafi'i qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Mukabbiran ini sepakat. Jadi waktu kita ingin mulai salat harus kita mulai dengan takbir. Ini tidak ada khilaf di antara mazhab yang empat. Syafi'i mengatakan wajib, Hambali juga demikian, Maliki juga demikian, Hanafi juga demikian. Yusannu ayyabda'a bil iftitah au bis sana. Sesudah kita takbir, kita disunat kita mulai dengan doa iftitah. Doa iftitah itu ada dua. Ada yang sifatnya sana, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti penjelasannya di depan yang lebih jelas. Kemudian wa yusannu at-talaffuz bin niyah indal jumhur. Jadi tadi niat sepakat ulama wajib, cuman waktunya yang berbeda. Jadi dalam mazhab Hanafi boleh sebelum takbir, tapi dalam mazhab Syafi'i harus dalam takbir. Kemudian mengenai at-talaffuz bin niyah, mengenai mengucapkan usalli, apa hukumnya? Di sini disebutkan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan sunat membaca usalli. Apa arti jumhur? Artinya mayoritas, kebanyakan ulama, termasuk Syafi'i di dalamnya, kemudian Hambali dan Hanafi. Yang tidak sunat membaca usalli ada satu mazhab, itu mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki tidak disunatkan membaca usalli. Tiga mazhab yang lain sunat. Qailan wujuban Allahu Akbar. Jadi wajib baik dalam semua mazhab mengucapkan Allahu Akbar. Beda cuma dalam mazhab Malik tidak panjang. Kalau mazhab kita disuruh agak panjang karena kita pasang niat dalam takbir. Kalau kita tidak mat Allah, maka tidak habis niat kita. Tapi dalam mazhab Malik yaitu singkat Allahu Akbar, tidak panjang. Rafi'an yadayhi ma'a ibtida'i takbir. Disunatkan mengangkatkan dua tangan di saat kita mulai takbir. Waktu kita ingin mengucapkan Allahu Akbar, di saat itu juga kita mengangkatkan dua tangan. Mukhrijan kaffaihi min kammaihi. Jadi kalau seandainya kita pakai baju panjang, karena orang Arab dulu kadang-kadang lengannya bajunya itu sangat panjang, tertutup
dengan dua tangan. Maka di sini dikatakan mukhrijan kaffaihi min kammaihi. Jadi disunatkan mengeluarkan dua tangan atau dua telapak tangan daripada ujung lengan bajunya. Jangan dimasukkan ke dalam lengan. Ini khusus lirrijal, kepada kaum laki-laki. Maka disebutnya bi khilafil mar'ah, sebaliknya perempuan. Kalau perempuan jangan dikeluarkan dua tangan. Muhaziyan bi ibhamihi syahmatai uznahi indal Hanafiyah. Mengangkatkan dua tangan ini juga sedikit beda di antara mayoritas dengan minoritas. Mayoritas ulama mengatakan sejajar dengan dua bahu, ujung dua jari-jari. Mazhab Hanafi mengatakan sejajar dengan kuping, agak tinggi sedikit. Summa yada'u indal jumhur kaffaihi al-yumna 'ala al-yusra. Jumhur ulama juga sesudah kita mengangkatkan dua tangan, disunat meletakkan dua tangan itu di bawah dada dan di atas pusat. Illa al-Malikiyah. Malikiyah tidak disunatkan meletakkan dua tangan di atas dada atau di bawah dada atau di bawah pusat. Tetapi yursil huma, dua tangan itu dilepaskan. Allahu Akbar, langsung tangan dilepas, tidak diletakkan di bawah dada atau di bawah pusat. Itu dalam mazhab Malik. Wa yanzuru al-musalli ila mawdi'i sujudihi. Sesudah kita mulai salat dengan takbiratul ihram, kita disunat melihat kepada tempat sujud. Walau amamal Ka'bah, walaupun kita sembahyang itu di Mekah di depan Ka'bah. Karena ini ada khilaf. Ada pendapat yang tidak kuat kalau kita sembahyang di Mekah. Ada sebagian ulama mengatakan sunat memandang Ka'bah, karena memandang Ka'bah itu ibadah. Tetapi pendapat yang muhtamad, walaupun kita di Mekah tetap tidak sunat melihat ke Ka'bah, tapi kita tetap sunat melihat kepada tempat sujud. Sesudah kita selesai takbir dan meletakkan dua tangan kita di atas pusat, kita disunatkan membaca sana atau membaca tawajjuh. Jadi ada dua pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, sunat membaca tawajjuh. Apa tawajjuh? Wajjahtu, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya. Ada juga sebagian pendapat dimulai dengan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatar, hingga akhir. Yang pendapat Syafi'i dan Maliki. Adapun pendapat Imam Hanafi dan Hambali, tidak disunatkan membaca wajhatu, tapi disunatkan membaca sana, memuji Allah dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Itu kalau dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal atau mazhab Hambali dan Hanafi. Summa yata'awwadhu sirran lil qira'ati bittifaq. Kemudian sesudah selesai kita membaca doa iftitah atau sana, kita disunatkan yaitu membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sepakat. Artinya keempat-empat mazhab sunat membaca a'udzubillah sebelum kita mulai bismillahirrahmanirrahim atau surat Al-Fatihah. Tetapi bedanya yaitu tentang masalah basmalah.
Jadi tentang masalah a'udzubillah ini tidak ada khilaf di antara mazhab yang empat, dan semuanya mengatakan dibaca secara sir. Jadi tidak disunatkan jihar dengan a'udzubillah. Wa yajharu bil basmalati inda Syafi'iyah. Adapun basmalah ini disunatkan jihar dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, basmalah tidak sunat jihar, sunat sir. Makanya kemungkinan besar di Madinah, Mekah itu orang bermazhab Hambali atau Hanafi, karena imam di sana membaca tapi kita dengan sir, selalu tidak pernah jihar. Ada yang beda dengan mayoritas atau jumhur, yaitu Maliki. Dalam mazhab Malik, wala yusammi, tidak diperintahkan untuk membaca bismillah. Jadi sama dengan yang hanya baca bismillah hanya mazhab Malik. Lain wajib membantu. Apabila hanya baca hanya dah temayang. Summa yaqra'u al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Artinya sesudah kita membaca auzubillah, sunat sepakat, dan wajib membaca bismillah di sisi Syafi'i dan Hambali dan Hanafi. Sesudah itu langsung kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir. Wa yu'ammin al-musalli ba'd waladdallin, dan disunatkan membaca amin secara jihar kalau pada salat jihar bagi orang yang sembahyang, baik sembahyang itu munfarid, sembahyang sendiri, atau makmum atau imam. Kalau sembahyang jihar dijihar, tapi dalam mazhab Malik dan Hanafi membaca amin ini tidak dijihar, sir. Summa yaqra'u surah awil ayah ba'dal Fatihah, kemudian disunatkan membaca surat atau beberapa ayat surah Fatihah. Ini juga terjadi perbedaan di antara Hanafi dan Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali membaca surat Fatihah hukumnya sunat. Tapi dalam mazhab Hanafi membaca ayat surah Fatihah hukumnya wajib. Beda. Dan disunatkan membaca ayat min tiwalil mufassal fil fajar, sembahyang subuh yang sunat baca ayat yang agak panjang-panjang baju. Artinya daripada seluruh sembahyang yang 5 waktu, yang sangat-sangat dianjurkan ayatnya panjang pada salat subuh. Wa min awsatihi fil asar wal isya, dan daripada surat yang awsat, yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yaitu pada salat asar dan salat isya. Wa kadzalika fi dhuhur, demikian juga pada salat zuhur. Wa min qisarihi fil maghrib, dan kalau sembahyang maghrib yaitu sunat membaca ayat-ayat pendek. Makanya sering kita dalam hadis kita disebutkan di mana Nabi pada salat maghrib yaitu membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ila fi quraisyin, ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya pokoknya daripada surat yang pendek-pendek. Boleh. Ada mufassal yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Dari situ yang saya baca dikatakan bahwasanya subuh itu memang dianjurkan yang panjang. Digambarkan lah, bukan mesti ya. Digambarkan dari al-Bujarat sampai al-Naba, subuh. Kalau yang panjang itu katanya dibaca 2 rakaat 1 surah.
Sedangkan Isa itu dari An-Naba sampai An-Dua. Sedang. Ya, ausat. Ausat. Ya. Kemudian yang pendek ini dari An-Dua sampai An-Nas. Ya. Tapi orang yang melakukan sembahyang tarawih biasa, kampungan, ada kena besar, mencesat ya daripada surat-surat yang pendek. Ya. Pak, itu memang Ya. gambaran. Ya, betul. Betul. Tapi umumnya kita kadang-kadang tidak bisa hafal. Ya, jangankan yang tiwal, yang mau ausat saja gak habis kita baca. Ya. Kemudian ya, biasanya yang surat pendek tadi itu tidak termasuk di salat maghrib biasa. Dari Al-Dua sampai Anas tidak termasuk Al-Bayyinah dan Iqra. Ya. Termasuk sedang. Al-Bayyinah itu belum bisa. Surah Al-Bayyinah itu termasuk yang sedang, yang wasat. Ya. Makanya kalau kita melihat dalam hadis, tapi yang sering lah kuliah Al-Kafirun, Qul Wahad, ya. Ya boleh. Tentang niat ini. Kalau ada Syafi'i itu kan niat itu dibaca waktu sakit. Nah, kalau kita umpamanya agak kesulitan dalam ya, apakah kita boleh mengikuti mazhab Maliki yang tidak bersyarat? Ya, dia kan tidak bersyarat pasalnya, tapi dia belum penjelasan tadi. Ya, kalau seandainya katakanlah kita ikut mazhab Hanafi, makanya jangan pada niat aja ikut. Tetapi semuanya dalam salat, misalnya kalau dalam Hanafi tadi membaca ayat itu bukan sunat, wajib kita baca ayat, tidak ada masalah. Karena semua mazhab itu benar. Ya, semua mazhab itu benar. Artinya boleh kita ikut mana saja yang kita suka. Asal jangan kita pilih yang mudah-mudah saja. Ya. Yang ringan dalam mazhab itu yang kita ambil itu tidak boleh. Nah, kalau kita ingin misalnya katakanlah mengikut mazhab Hanafi atau Hambali yang mengatakan misalnya tidak batal wudu dengan kesentuh perempuan, makanya kita wudu itu harus sesuai dengan perintah daripada mazhab itu. Jadi kalau misalnya kita dalam mazhab Syafi'i dibenarkan walaupun secara yang sempurna berwudu itu mengusap semua kepala yang baik, tapi dibenarkan ada boleh dalam mazhab Syafi'i dengan menyapu sedikit. Jadi kalau kita misalnya untuk menyapu kepala kita malas menyapu semuanya, kita nyapu sedikit. Kemudian kita berpegang atau berpedoman bahwa kesentuh orang apakah kulit perempuan itu nggak batal wudu. Tapi kalau kita mengambil wudu seperti yang dibolehkan dalam Syafi'i, itu secara otomatis bila kesentuh perempuan batal wudu. Kenapa? Karena wudu kita itu tidak diterima oleh Hanafi, Hambali, dan Maliki. Jadi yang terima hanya Syafi'i. Syafi'i berpendapat kesentuh kulit laki-laki perempuan batal wudu. Jadi makanya kita perlu mempelajari mazhab-mazhab yang lain, walaupun misalnya kita amal satu mazhab, penting pengetahuan kita untuk menambahkan wawasan saja. Jadi yang lebih baik kita satu mazhab dengan banyak mazhab, pusing. Untuk mengetahui mempelajari tidak ada masalah. Berelergi katanya. Makanya banyak kita yang kena takut. Kita tajak Mekah anda dengar
bismillah berjihad, ya ada masalah yang ada debu dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali memang sunat sir, tidak sunat jihad karena ilmu. Kita lanjutkan. Ada lagi mau ditanya? Tidak ada. Kemudian wa yajharu bil qiraati lailan wa yusirru biha naharan. Kalau kita sembahyang pada waktu malam, ini sunat jihad, baik kita sembahyang sendiri atau berjamaah. Kalau kita sembahyang siang, walaupun kita qadha sembahyang malam, tetap tidak sunat jihad, kita disunat sir. Thumma yukabbir lirruku'. Sesudah selesai kita membaca ayat, kita diperintahkan untuk takbir untuk ruku'. Jadi untuk ruku' kita turun ruku', diperintahkan takbir. Rafi'an yadayhi indal jumhur. Disunatkan mengangkatkan dua tangan di saat kita turun untuk ruku' dan sambil kita mengucapkan takbir. Illa Hanafiyah, terjadi Imam Hanafi. Jadi tadi waktu kita mula salat sunat mengangkatkan dua tangan. Waktu kita mau rukuk juga disunatkan mengangkat dua tangan. Tangan tadi di atas dada, di atas di bawah dada. Waktu kita mau rukuk tak angkat. Allahu Akbar. Itu jumhur ulama mengatakan sunat, yang bukan Hanafi. Artinya Syafi'i sunat mengangkatkan, Hambali juga sunat, Hanafi juga sunat. Maliki juga sunat. Illa Hanafi. Akhizan rukbatihi biyadaihi, dan disunatkan memegang dua lututnya itu dengan dua tangannya. Jadi di saat kita rukuk, Allahu Akbar, kemudian dua tangan kita letakkan di atas dua lutut. Mutmainnan, dan wajib dalam rukuk itu ada tumaninah tetap. Musawwiyan ra'sahu bi'ajzihi ghaira rafi'i ra'sihi wala khafidhi. Jadi dalam posisi rukuk kita disunatkan yaitu rata atau sama di antara belakang kita dengan leher dan kepala, bersejajar, bersantut, bersama. Tidak boleh mengangkatkan kepala, baik idanyo tajengah ulewati, atau merendahkan kepala, tidak boleh, harus sejajar. Nasiban saqaihi, dan mendirikan dua betisnya, di dua betis itu yang tegak. Qailan salasan subhana rabbiyal azimi. Disunat dalam rukuk kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi beserta wa bihamdihi. Itu jumhur ulama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Terjadi Hanafi. Hanafi mengatakan subhana rabbiyal azimi saja, tidak ada tambah wa bihamdihi. Jadi makanya kita cakap jumhur, lagi yang ramai sunat tambah wa bihamdihi. Maka ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Thumma yarfa'u ra'sahu minar ruku' qailan sami Allahu liman hamidah. Kita bangkit daripada ruku', bukan takbir lagi, tapi kita disunatkan membaca sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu al-muqtadi faqad sirran innal jumhur ghaira Syafi'iyah rabbana lakal hamdu. Jadi menurut jumhur tidak termasuk Imam Syafi'i yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu imam, dan makmum mengucapkan secara sir yaitu rabbana lakal hamdu. Menurut Imam Syafi'i sami Allahu liman hamidah bebandung sunat membaca,
dan juga Rabbana walakal hamdu hingga mil'us samawati hingga akhir. Yang dalam mazhab kedai. Jadi di Mekah dakalan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Yang memang mazhab mayoritas. Beda dengan mazhab kedai. Jadi dalam mazhab Gedanyo sunat baca sami Allahu liman hamidah, dan adanya imam sunat, makmum sunat. Membaca Rabbana walakal hamdu, makmum juga sunat, imam juga sunat. Betul. Masalah buku kan ada yang itu seandainya namun tidak boleh dalam satu cuma Ada masalah rukuk sah, kan, cuman makruh. Ya, menjenguk oleh wadi. Ya, katanya masih sunat. Seandainya wajib, anda sah rukuk. Ya, tapi kan sunat berata bersama. Summa yahwi lisujud wadi'an inda ghairil malikiyah rukbatayhi summa yadayhi summa jabhah summa anfa. Kemudian waktu sesudah kita bangun daripada ruku' kita i'tidal seperti biasa, wajib tumakninah dalam i'tidal, dan sunat membaca doa dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi hingga akhir. Kemudian sudah itu kita duduk untuk sujud mengucapkan takbir, dan dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunat juga mengangkat tangan waktu duduk. Dan sunat meletakkan yaitu dua lutut dahulu, kemudian dua tangan, kemudian baru muka atau kepala. Wa yuqaddim ayadaini indal malikiyah. Rupanya beda tapi balik dengan orang lain. Imam Malik awajaro duduk. Yang biasa yang kita nyu kata kit bukan deut atau sakit kiing, kadang-kadang memang payah jaro telefon. Yang nampak dalam sesuai dengan pendapat Imam Malik. Tapi punya secara katanya sehat, lebih baik dua buah deut ile, kemudian baru dua jero, kemudian baru muka. Wa yaqulu salasan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi dalam rukuk itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini juga sunat dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi wajib membaca tasbih baik dalam rukuk atau dalam sujud. Thumma yarfa' ra'sahu mukabbiran wa yajlis baina sajdatain mutma'innan. Kemudian sesudah sujud yang pertama, kita bangun daripada sujud dan kita duduk sebentar. Harus wajib ada tumakninah pula dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud. Dan disunatkan duduk iftirash. Jadi bentuk sujud berduduk di waktu kita bangun pada sujud pertama, duduk iftirash. Jadi duduk di atas kaki kiri dan kita mendirikan kaki kanan. Wa yaqulu inda ghair Hanafiyah rabbighfirli hingga akhir. Jadi dalam mazhab Hanafi pada duduk dua sujud, di antara dua sujud tidak ada baca apa-apa. Tapi dalam mayoritas ulama mengatakan disunat membaca doa rabbighfirli. Dan untuk lebih utama habis paling singkat rabbighfirli. Yang paling banyak. Jadi kita yo dalam keadaan berlewagah kemayang karena sakit perut, nak boleh babi rabbighfirli itu juga.
Summa yukabbir lin nuhud ila rakatis saniyah. Kemudian sesudah kita duduk antara dua sujud dan kita membaca Rabbighfirli hingga akhir, itu lebih aula. Kemudian kita turun kembali untuk sujud kali kedua, sama seperti posisi sujud pertama. Tabat, hanya beda aja. Ya, doa dan wajib ada tumakninah dalam sujud yang kedua. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i, sunat duduk istirahat sebelum kita bangun berdiri untuk rakaat kedua. Yang dalam madhab lain sunat duduk istirahat. Madhab lain hanya sunat langsung berdiri. Fa idza stawa qa'iman lam yaqra al-istiftah bittifaq. Jadi pada kita bangun rakaat kedua, sepakat ulama mampun buang mazhab hanya sunat ni baca doa iftitah. Jadi kita tengok lagi rakaat pun baca doa iftitah, kemudian baru Fatihah hana. Jadi langsung kita membaca surah Al-Fatihah. Wa inna ma yata'awwadu sirran inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Tapi a'udzubillah itu tetap sunat. Tetap sunat membaca menurut mazhab kita Syafi'i dan Hambali. Wala ta'awwadu indal Hanafi wal Maliki. Adapun Maliki pada rakaat kedua tidak ada lagi membaca a'udzubillah. Hanafi juga demikian. Wa yubasmalu indal jumhur, dan tetap seperti tadi. Bagaimana rakaat pertama dimulai dengan bismillah dan juga pada rakaat kedua dimulai dengan bismillah. Summa wa yaqra'ul Fatihah wa surah wa yuqsir qira'atal raka'atis tsaniyah anil ula. Dan disunat ayat yang kita baca pada rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Summa yarka' wa yasjud kama fa'ala fi raka'atil ula wa yaqnut fi salati subuh qabla ar-ruku' 'inda al-Malikiyah wa huwa afdal. Wa yarjuzu ba'dahu wa ba'dahu inda Syafi'iyah. Jadi kemudian kita ruku' pada rakaat kedua. Kemudian kalau pada sembahyang subuh diperintahkan untuk kita berkunut. Ini kunut ada perbedaan di antara Syafi'i dan Maliki. Kalau Maliki membaca kunut sebelum rukuk, ya sebelum rukuk membaca kunut. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sesudah rukuk. Beda aja. Wa aidan wa ba'dahu fil witir fi jami'is sanah indal Hanabilah. Jadi dalam mazhab kita sembahyang witir sunat kunut hanya di bulan Ramadan. Witir Ramadan. Kalau witir di bukan bulan Ramadan tidak ada sunat kunut. Dalam mazhab Hanbali semuanya sepanjang tahun. Kalau kita sembahyang witir pada akhir witir sunat kunut. Itu beda. Fa idza atamma as-sajdatus tsaniyah min raka'atis tsaniyah jalasa li tasyahhudil awal muftarishan indal jumhur. Apabila sudah selesai kita sujud yang kedua di pada rakaat yang kedua, kita diperintahkan untuk duduk tasyahud pertama. Ini sepakat ulama mengatakan duduk tasyahud pertama itu hukumnya sunat abad, bukan wajib, sunat. Bila lupa atau sengaja ini diperintahkan untuk sujud sahwi dan tidak boleh kembali lagi. Itu sepakat antara ulama.
Jalasan di tasyahudul awal muftarishan indal jumhur. Jadi jumhur ulama waktu duduk tasyahud pertama itu sunat duduk iftirash. Terkecuali Malik, Imam Malik duduk tawarruk. Jadi Imam Malik duduk tasyahud pertama tawarruk, tasyahud yang akhir juga tawarruk. Dalam mazhab mayoritas yaitu duduk pertama iftirash, duduk yang kedua tawarruk. Summa yang kedua tasyahud, kemudian membaca at-tasyahud. Jadi at-tasyahud itu juga sunat, duduk juga sunat, membaca at-tasyahud juga sunat. Jadi karena waktu Isya sudah tiba dan insya-Allah kita sudah sampai kepada mabahas yang keempat, pelajaran yang keempat tentang makruh